Sulawesi Barat berduka saat gempa 6,2 magnitudo pada 15 Januari lalu meluluh lantakkan Kabupaten Mamuju dan Majene. Ribuan bangunan rata dengan tanah, jalanan sepi bagai kota mati, warga berbondong-bondong mengungsi karena rasa takut terus menghantui. Respon lambat pejabat terkait ditambah buruknya koordinasi di lapangan menambah nestapa korban gempa. 2 hari pertama pasca bencana gempa bumi, warga harus mengambil paksa bantuan logistik, sekedar untuk bertahan hidup selama di pengungsian sampai bantuan akhirnya tiba. Akibat gempa, 105 meninggal dunia, lebih dari 6.000 orang luka, dan ribuan lainnya harus mengungsi. Gedung Rumah Sakit Mitra Manakara menjadi salah satu bangunan yang luluh lantak akibat gempa 6,2 magnitudo yang mengguncang wilayah Kabupaten Mamuju dan juga Majene. Ini adalah simbol pelayanan kesehatan yang lumpuh di tengah bencana dan juga pandemi COVID-19. Pelayanan kesehatan yang tengah kewalahan menghadapi pandemi COVID-19 harus tetap berjalan dengan fasilitas seadanya akibat gempa. Penerapan layanan pre-hospital yang diinisiasi Ikatan Dokter Indonesia, IDI, menjadi salah satu solusi saat gempa mengganggu sistem layanan karena kurangnya tenaga medis dan penuhnya ruang perawatan. Karena dengan penanganan pre-hospital dan ambulan yang bagus, dia bisa menjadi sebuah tempat penanganan kegawat daruratan mobile yang bisa pergi kemana-mana dan bisa menangani sebuah kondisi gawat darurat itu sedini mungkin. Setelah itu, dalam pasien-pasien bencana selanjutnya, ini tidak menjadikan sebuah klaster baru untuk COVID-19-nya. Layanan pre-hospital diharapkan dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa saat krisis kesehatan terjadi di tengah bencana dan pandemi COVID-19. Pertolongan di saat bencana, preventif dan promotif serta pre-hospital itu sangat efektif. Dan itu membutuhkan 2 hal, Mbak April. Benang merahnya yaitu benang merah komunikasi dan transportasi. Ketika kita mendapatkan kasus di kebencanaan itu tinggi, jangan lupa kita juga harus melakukan screening, tracing, dan juga isolasi kepada pasien-pasien yang ternyata terduga positif dari COVID-19. Dan itu memang harus dilakukan supaya dalam kondisi bencana ini tidak menambah angka morbiditas ataupun mortalitas akibat. Gempa bumi di Kabupaten Mamuju dan Majene bukan yang pertama dan terakhir kalinya terjadi. Bentang alam dan letak geografis negeri ini mengakibatkan tingginya potensi bencana alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu di seluruh wilayah Indonesia. Tsunami berpotensi terjadi terutama di wilayah pantai di Samudra Hindia yang berada di pesisir barat Sumatera, pesisir selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur, kemudian juga di wilayah pesisir pantai Samudra Pasifik, misalnya di pesisir Papua Utara, Maluku Utara, dan juga termasuk di wilayah Sulawesi Utara. Ada juga potensi tsunami bukan secara langsung diakibatkan oleh gempa, yaitu seperti di Palu, tsunami akibat longsor bawah laut, ataupun bisa terjadi tsunami akibat erupsi gunung api di laut, seperti yang di Selat Sunda. Prediksi resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi petunjuk awal untuk terus waspada di tengah serangan hoaks yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Potensi cuaca ekstrim, dan di bulan Januari hingga Februari ini adalah puncak terjadinya cuaca ekstrim, hampir merata di sebagian besar wilayah Indonesia. Tentunya potensi longsor, banjir, dan banjir bandang menjadi lebih tinggi atau meningkat. Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang rawan bencana, mulai dari ancaman erupsi gunung berapi, gempa bumi, tsunami, sampai dengan bencana hidrometeorologi. Gempa 6,2 magnitudo yang menerjang wilayah Kabupaten Mamuju dan juga Majene 15 Januari 2021 yang lalu seakan menjadi pengingat kesiapsiagaan bencana menjadi penting untuk meminimalisir jumlah korban dan juga kerugian. April Sirait, Widriawadis, Mamuju, Sulawesi Barat.